Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Mohon maaf, pada video kali ini saya akan merevisi video yang kemarin tentang penyusunan SKP. Saya keliru setelah melihat peraturan menteri, jadi saya merevisinya sesuai dengan peraturan menteri yang harus kita gunakan. Yang saya gunakan yang pertama tentunya Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian yang satu lagi adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, kita akan sama-sama melihat dan membaca apa yang akan saya revisi. Kalau melihat dari lampiran 1 Menpan RB nomor 16 tahun 2009, ini saya sudah masukkan ke dalam SKP ya, yang saya sudah buat ini. Nah, saya akan revisi karena SKP ini ada beberapa hal yang harus direvisi sesuai dengan instruksi yang saya dapatkan. Kemudian yang keduanya, saya keliru kemarin cara mengisi SKP pada poin ini ya, menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Ya. Kenapa saya akan revisi ini? Saya melihat dan mengacu pada Permendiknas. Nah, di sini menyusun kurikulum itu adalah tugas yang dijabat guru selama 1 tahun. Nah, ini tim kurikulum. Dan angka kreditnya adalah 5%. Ya. Angka kreditnya adalah 5%. Ya. Saya di sini masih menggunakan 2%, Bapak dan Ibu. Kemarin juga saya menyampaikan ini 2%. Kenapa sebabnya? Karena menyusun kurikulum ini menurut saya bisa diselesaikan selama 2 bulan. Ketika kita menyusun kurikulum sekolah ya Bapak dan Ibu, kita menjadi timnya. Ternyata berdasarkan Permendiknas ini, kita 5% untuk angka kredit menjadi tim penyusun kurikulum ya. Jadi akan saya revisi di SKP ceritanya ini ya. Nah ini. Nah kebetulan ini saya sudah revisi Bapak dan Ibu. Nah ini sudah 5% dari angka kredit 9,50 karena saya adalah guru dengan golongan 3B. Ya kalau sudah direvisi kemudian kita simpan Bapak dan Ibu ya. Nah ditambah dengan ini saya mendapatkan informasi dari operator. Ini diganti sesuai dengan instruksi. Ini yang diganti ya, paket laporan. Nah ini ya, awalnya kan satu paket, tapi sekarang ditambahkan menjadi laporan PK ya, penilaian kinerja. Kita simpan. Berhasil ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, sekedar saya menambahkan juga di peraturan menteri ini, di Permendiknas. Nah ini contoh ya, guru yang mendapatkan tugas tambahan menjadi wali kelas. Kita baca bersama-sama. Ini contohnya Pak Budiman, diberikan tugas sebagai wali kelas selama setahun yang tidak mengurangi jam mengajarnya. Di Permendiknas jelas ya ada di sini ya, menjadi wali kelas. Nah, kemarin pun saya tidak memasukkan ini. Kenapa sebabnya? Kalau mengacu pada ini adalah khusus untuk guru mata pelajaran yang diberikan tugas tambahan menjadi wali kelas. Nah ini ya. Nah, pada perhitungan contoh 1 sudah mendapatkan angka kredit dari tugas pembelajarannya ya. Jadi Pak Budiman ini sudah mendapatkan mendapatkan angka kredit dari tugas pembelajarannya sebesar 10,5 per tahun ya. Maka angka kredit kumulatif yang dapat dikumpulkan oleh Pak Budiman selama setahun karena yang bersangkutan mendapat tugas sebagai wali kelas ya. Jadi ini sebagai guru mata pelajaran ditambah dengan sebagai wali kelas.
Nah, 5% ditambahkannya. Itu pemahaman saya Bapak dan Ibu. Jadi untuk menyusun menjadi wali kelas ini merupakan tugas guru mata pelajaran yang diberikan tugas tambahan menjadi wali kelas. Kalau kita kan guru borongan ya, guru SD, guru guru mata pelajaran iya, wali kelas iya ini. Jadi tugas kita adalah ini nomor 1 ini. Nah, itu sudah mencakup dengan wali kelas Bapak dan Ibu. Itu pemahaman saya, mudah-mudahan tidak keliru kalau melihat dari contoh ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga di tugas yang relevan ini bervariatif presentasinya. Nah, angka kreditnya ini yang 3 ini 5% ya. 5% ada di permennya ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian ada juga yang ini menjadi pengawas penilaian ini 2% Bapak dan Ibu ya. Sudah ada juga di permennya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dibuka, ini halaman 63 ya. Sudah ada tuh ya. Nah, silakan nanti dibuka-buka lagi permennya Bapak dan Ibu. Kemudian ada catatan Bapak dan Ibu. Nah, jumlah tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka maksimum adalah 2 kali dalam setahun. Jadi menurut saya dari sini ini yang menjadi tugas kita tambahan ini, ya tugas relevan ini hanya diambil 2 saja dalam 1 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, itu pemahaman saya kalau melihat dari permen ini. Ya. Kenapa acuannya permen Diknas dan permen PAN, jadi kita harus ke sana ya arahnya supaya kuat. Kecuali mungkin ada peraturan yang perubahan yang mungkin belum saya ketahui, mohon maaf. Mungkin baru sampai saat ini saya tahunya gitu ya, baru sampai ini saya tahunya. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu, tambahan saja informasi, ini melaksanakan proses bimbingan. Kemarin pun saya tidak mencantumkan di video saya ini, karena menurut saya ini adalah untuk guru BK. Dan ternyata ketika kita disandingkan dengan Permendiknas ini, nomor 35 tahun 2010, ya, Ibu silahkan nanti dibaca-baca kembali. Di sini ada rincian tugas guru BK, guru kelas, guru mapal, di sini ada ya, ada di halaman 6, halaman 13, halaman 14 dan sebagainya. Itu ada. Nah, saya yang jelas sekali di sini nih, Bapak dan Ibu. Cara pengisian dupak, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah cara pengisian dupak di halaman terakhir ini di Permendiknas. Nah, ini ya. Pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu nomor 18 melaksanakan proses pembelajaran nih nomor 18 ya. Merencanakan dan melaksanakan dan seterusnya. Perhatikan di Permen PAN RB-nya. Nah, ini ya berarti ya. Nah, kita melaksanakan. Perhatikan juga lagi, kembali ke sini. Kemudian proses bimbingan nomor 19. Ini ya, berarti ini melaksanakan proses bimbingan yang 2.1. Nah, bagaimana ini cara mengisinya? Keterangannya kita lihat di bawah. Nah, ini keterangannya, nomor 18 dan 19 tadi ya. Nah, ini. Nomor 18, yang ini jelas tugas kita sebagai guru kelas. Nah, ini. Nah, guru pembelajaran sesuai ini ya. 19, guru pembimbingan. 19 ini kan yang ini ya. Nah, yang ini nih. 2.1 tadi di atas itu ya. Nah, ini. Jadi menurut saya yang 19 ini adalah untuk guru BK. Jadi kita sebagai guru kelas SD tidak usah mencantumkan ini ya. Karena mungkin kita sudah ada di sini melaksanakan bimbingannya sebagai khusus guru kelas. Ini mungkin ya. Jadi kita tidak usah mencantumkan ini ya. Kemungkinan itu saja Bapak dan Ibu revisi untuk video kali ini. Jadi saya hanya merevisi yang yang diinstruksikan dan juga merevisi yang ini sesuai dengan Permendiknas tadinya 2% menjadi 5%. Nah, ini kan kebanyakan Bu, saya juga nih ada 3 nih yang itu, ada 3 nih, 2, 3, 4 ini kan kebanyakan, sedangkan di Permendiknas itu hanya 2 ya tadi. Hanya 2 tadi ya sudah disampaikan, sudah ada di permennya. Dan
kemungkinan ini pun akan kita hapus salah satu ya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu, silahkan dibuka-buka lagi permennya Bapak Ibu. Acuannya adalah tadi Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 dan juga Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Mudah-mudahan SKP kita ini kalau mengacu kepada permen, kita tidak akan salah Bapak dan Ibu. Dan kemarin sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya keliru. Makanya video ini tidak saya rinci dari awal ya, karena ini sudah tahu, kemudian mengisi SKP ini sudah tahu. Di sini hanya menitik beratkan pada revisi saja yang akan saya revisi pada video yang itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan saya kemarin, dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di dalam SKP ini bisa kita capai sesuai dengan apa yang kita targetkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.